Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum itu, perkenalkan saya Valen Oliandrini. Perkenalkan saya Arini. Berikut penjelasannya. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah suatu surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas atau PT, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Sebelum kita membuat surat lamaran pekerjaan, tentunya kita harus memahami dan mengetahui apa saja sih sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. 1. Ada tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik diakhiri karena bukan merupakan kalimat. 2. Lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya, lampiran 4 lembar dan hal adalah pemberitahuan. 3. Alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat dan tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. 4. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contohnya, dengan hormat disertai dengan tanda koma berdasarkan. Selanjutnya, ada alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesisnya. Selanjutnya ada isi. Di dalam isi ini terdapat hal-hal berikut, yaitu ada identitas. Isi identitas berisi keterangan yang berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalamnya menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Selanjutnya di dalam isi ada terdapat maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini adalah keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan itu menulis surat. Kemudian, menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan, terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Contohnya, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto ukuran 3x4, 2 lembar. Selanjutnya ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. 8. Salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri dengan salam penutup. Sebagai surat lamaran pekerjaan, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya, hormat saya. 9. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya, tanda tangan, lalu kemudian di bawahnya ada nama terang, yaitu Nitriana Sapitri. Kemudian, mari kita bahas tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan format surat yang standar. Format surat yang standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat resmi. Pasalnya, surat ini dibuat oleh seseorang yang sedang melamar suatu pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan tertentu. 2. Menggunakan bahasa dan ejaan yang baik dan benar. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan selanjutnya yaitu menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, tentu harus sesuai dengan EYD. 3. Menggunakan kalimat formal dan sopan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Untuk itu perlu menggunakan kata yang sopan. Namun perlu diperhatikan, kalimat yang ditulis pada surat lamaran pekerjaan tidak boleh bersifat merendahkan diri sebagai pelamar kerja. Maksudnya, jangan dibuat bernada seolah-olah kamu meminta belas kasihan supaya bisa membuat menarik perhatian perekrut agar kamu bisa diterima kerja. 4. Kalimat harus singkat, padat, dan jelas. Kalimat harus singkat, padat, dan jelas termasuk bagian dari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Perhatikan poin ini. Di setiap bagian, mulai dari pengantar dan juga isi surat tersebut.
Pesan harus informatif dan tepat sasaran. Maksudnya, apa yang disampaikan di surat itu harus menggambarkan informasi tentang pelamar, kemampuan, pengalaman kerja yang relevan pelamar. Tujuh, memperhatikan susunan penulis dan tanda baca. Menulis surat lamaran kerja juga perlu memperhatikan susunan penulisan, yakni dengan melengkapi bagian-bagian surat. Contohnya terkait penulisan tempat dibuatnya surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan lain-lain. Sementara penggunaan ejaan pada surat lamaran kerja perlu diperhatikan mulai dari tanda koma, titik, dan titik dua. Berikut ini contoh dari surat lamaran pekerjaan. Itu saja penjelasan dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.